Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Nusantara Mulia. Ada banyak pertanyaan tentang apa bedanya Habib, Sayyid, Zuriyah, Alawiyin, dan juga Ahlul Bait. Muhsin Labib dalam tulisannya mengatakan bahwa terjadi percampuran makna dan fungsi sejumlah kata Ahlul Bait, Zuriyah, Habib, Sayyid, dan Alawi secara sengaja ataupun tidak sengaja yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain adalah sebuah hadis yang sangat masyhur dan mutawatir dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Sesungguhnya aku tinggalkan dua pusaka bagi kalian, kitab Allah Al-Quran dan itrahku Ahlul Bait. Keduanya tidak akan terpisah sampai hari kiamat." Hadis ini diterima oleh seluruh kaum muslimin, baik Syiah maupun Sunni, dan termaktub dalam kitab-kitab hadis dari kedua mazhab besar tersebut. Dalam kamus-kamus abad pertengahan, bahasa Arab kontemporer, Ar-Ra'id, Lisan Al-Arab, kamus sekitarnya disebutkan bahwa Al-Itrah adalah keturunan. Ahlul Bait adalah sebutan khusus bagi orang-orang tertentu yang telah ditetapkan secara eksplisit berdasarkan banyak riwayat mutawatir yang diterima seluruh umat Islam, antara lain hadis kisah. Dari sini kata Ahlul Bait dipastikan sebagai sebutan untuk Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, serta kedua putranya Al-Hasan dan Al-Husain. Yang kedua tentang zuriyah. Keturunan Nabi kerap disebut zuriyah Rasul. Kata zuriyah berasal dari zarah yang berarti benih atau benda sangat kecil. Zuriyah berarti benih manusia alias keturunan. Kata ini mengandung makna general yang meliputi setiap orang yang lahir dari keturunan Nabi. Secara primer, kata zuriyah bersifat netral, tidak memuat makna penghormatan karena bisa digunakan untuk setiap keturunan. Dalam Al-Quran, kata zuriyah digunakan dalam banyak ayat. Yang kedua, Habib. Kata lain yang kerap diartikan dengan Ahlul Bait adalah sebutan Habib. Habib serumpun dengan hub, kata bahasa Arab yang bermakna cinta. Habib adalah kata Arab semakna dengan mahbub, yang berarti dicintai. Pada makna primer, Tuhan adalah yang dicintai. Dialah pemilik tunggal sifat Habib. Inilah makna tauhid fil mahabbah. Secara ontologis, cinta hanyalah bermakna hubungan vertikal. Cinta dengan makna hubungan horizontal bersifat metafor dan tidak sejati. Cinta vertikal bermakna ketergantungan akibat makhluk hamba kepada Tuhan dan hamba-hamba suci pilihannya. Cinta horizontal bermakna saling membutuhkan antar sesama umat manusia. Cinta horizontal bermakna saling membutuhkan antar sesama makhluk. Cinta vertikal bermakna di sisi Tuhan sebagai kausa prima dan entitas termulia di bawahnya, berupa pelimpahan cahaya dalam kewenangan mutlak di sisi hamba. Cinta vertikal berupa pencahayaan dalam kepatuhan mutlak karena cahaya Allah hanya dipancarkan oleh cahaya terdekat. Nabi Muhammad SAW adalah entitas termulia setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pribadi yang memperoleh kemenangan, sebagai pribadi yang memperoleh kewenangan dari Allah, ia wajib dicintai. Dialah Habib kedua dalam makna vertikal setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus Habib pertama di antara semua hambanya. Pemilik berikutnya hak dipatuhi dan dicintai adalah manusia-manusia suci yang ditetapkan sebagai pengawal ajarannya. Dengan kata lain, Habib adalah predikat zati li nafsih bagi Allah dan predikat ar-razi di ghairihi bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, sang Habib utama, adalah album semua budi pekerti. Dia bukan hanya tak suka disanjung, tetapi tenggang rasa dan rendah hati. Sedangkan orang-orang yang determinan terlahir dalam garis biologis yang bersambung dengan Habib Muhammad SAW. Bukanlah Habib sejati. Mereka adalah Habib iktibari,
yang dipanggil Habib bukan karena kewenangan, tapi karena diharapkan mengikuti jejak Nabi dan para manusia suci yang terhubung secara nasab dengannya. Dalam tradisi umat Islam, semula predikat Habib hanya disematkan pada sebagian keturunan Nabi yang dinilai berperan penting di tengah masyarakat. Alim, guru, ulama, agamawan, pendakwah, suluk, dan tokoh masyarakat. Seperti Habib Husin luar Batang, Habib Idrus Al-Jubri Palu. Artinya tak semua orang yang dikenal sebagai cucu Nabi digelari dan dipanggil Habib. Dalam sejarah Indonesia, sebelum dan setelah kemerdekaan, banyak tokoh dzurriyyah yang sukses menjaga kehormatan gelar Habib dalam pandangan dan tindakan. Masyarakat mencintai mereka karena keteladanan mereka, tapi kini ia menjadi semacam gelar massal untuk setiap Alawi, sehingga kerap menimbulkan kebingungan dan kesemrawutan. Berikutnya adalah Sayyid. Serumpun dengan Habib adalah gelar Sayyid, sebuah kata yang berasal dari kata baku masdar siada atau kata kerja lampau sada, berarti menguasai dan memimpin. Karena penghargaan abadi kepada para tokoh Ahlul Bait itulah setiap Alawi atau yang memiliki garis keturunan yang terbukti membimbing umat manusia juga dipanggil dengan predikat Sayyid. Artinya gelar ini bukanlah semata-mata penghargaan dan pemujaan simbolik, namun juga isyarat dan mekanisme alami untuk senantiasa mengingatkan mereka yang berasal dari garis nasab Ahlul Bait untuk senantiasa mewakafkan diri sebagai abdi dan pemandu umat. Sayyid sejati sangat berjiwa rakyat, peka terhadap derita umat dan pantang dilayani, apalagi minta disanjung. Penghormatan dan pengistimewaan umat terhadap para Alawi karena kontribusi dan pengorbanan mereka demi umat. Berikutnya adalah Alawi. Kata Alawi dan Alawiyin juga kerap dikaitkan dengan Ahlul Bait oleh banyak orang. Kata ini adalah nisbah yang dikaitkan dengan nama Ali bin Abi Thalib. Seorang disebut Alawi karena lahir dari keturunan menantu Nabi, itu juga sebutan bagi orang yang dikenal sebagai orang yang meyakini Ali sebagai juru bicara Nabi Muhammad SAW atau Sifah. Kini gelar-gelar mulia itu seolah menjadi sarana meraih kekuasaan dan alat mengais harta bagi segelintir orang yang tak memenuhi syarat keteladanan dan tak punya kiprah positif di tengah masyarakat. Beberapa pemajang gelar Habib bukan hanya tak layak menyandangnya, tapi juga tak layak disebut Ahlul Bait dan Itrah karena itu sebutan khusus. Juga tak layak digelari Sayyid dan Habib karena gagal menjaga kehormatan gelar dan atribut Habib, Sayyid dan dzurriyyah Nabi, meski secara genetik tetaplah dzurriyyah. Apabila peran dan kontribusi nirlaba ini tidak lagi diberikannya, maka seseorang Alawi tidak patut menunggu orang memanggilnya dengan sang pemimpin atau Sayyid. Artinya ada kalanya seorang Alawi tidak menyandang predikat Sayyid. Banyak orang yang berhak dipanggil Sayyid atau Habib namun menyembunyikannya karena menganggapnya sebagai beban moral yang sangat berat. Memperlakukan beberapa orang yang namanya tak tercantum sebagai anggota Ahlul Bait sebagai Ahlul Bait hanya karena dipanggil dengan sebutan mulia yang kerap tak harmonis dengan pandangan, pernyataan, dan perilakunya mendelegitimasi posisi sakral, sentral, eksklusif figur-figur suci Ahlul Bait yang dimuliakan umat manusia dengan ragam kelompok dan aliran. Generasi demi generasi sebagai teladan, model dan kader-kader utama Nabi Muhammad SAW. Penghuni rumah tentulah lebih memahami isi rumahnya. Di sisi lain, penyalahgunaan gelar dan posisi juga kegemaran pamer adalah perilaku purba sebelum kesayyidan dikenal. Perilaku negatif ini juga tak hanya terjadi dalam urusan kesayyidan, tak sedikit sayyid yang berperilaku rasional dan anti pamer justru mengalami diskriminasi dan perlakuan rasial yang menimbulkan trauma sekeluarga berkepanjangan. Generalisasi adalah falasi paling jorok dan membinasakan. Gelar nasab berbeda dengan gelar pendidikan. Ia adalah suatu yang determinan. Ia bukanlah prestasi dan bukan pula gawang aneka cemooh berbalut kritik. Siapapun bergelar Sayyid atau tak bergelar tak perlu disanjung, juga tak usah tersinggung.
yang bergelar berpotensi sombong dan tak bergelar berpeluang dan